Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bisyai'in afdalu min fikhin fi din wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin wa li kulli syai'in iman wa imadu hadzalin al-fikr. Ad-da'wat wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam tubu ila Allah fa inni atubu ilaih fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tubtafaru khotoya wa dhunub wa billahi taufiq wal hidayah. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kana raka kumawani wa tub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati taubatan piku Gusti bersihkan dosa abdi aurat dosa tutupi karwasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maafku Gusti. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun sadiqul af'ali wal kalimi. Muhammadun tajurus lillahi qatibatun. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun thabitul mithaqi hafiduhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami.
Muhammadun jabalat bin nuri tainatu Muhammadun lam yazal nuran minal qadami Muhammadun khairu khalqillahi min mudari Muhammadun khairu ruslillahi kullihim Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pertama-tama ila hadratil kiram Kiai Subki yang Al-Faqih sangat hormati, dan begitu pula kepada Sohibul Fadilah wal Karamah, guruku Syekh Kiai Sanwani yang sangat Al-Fakir cintai, yang sangat Al-Fakir muliakan, dan sangat Al-Fakir ta'dimi. Dan begitu pula kepada seluruh para masyayikh, para asatidz, para alim ulama yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada para kubola. Dan begitu pula kepada para juama, yaitu para aparatur pemerintah dari mulai RT. Alhamdulillah ada di sini, Pak RW ada, Pak Kades ada, Pak Camat juga ada, alhamdulillah. Yang kesemuanya yang sangat Al-Fakir dambakan dan yang sangat Al-Fakir hormati. Dan begitu pula kepada seluruh jamaah Ar-Ribat Manbal Hikmah, ibu-ibu, bapak-bapak, juga para kaula muda, para kaula mudi yang sangat Al-Fakir cintai. Dan begitu pula kepada seluruh jamaah yang hadir di sini atau yang tidak hadir di sini, yang ada di luaran dimanapun itu berada. Seluruhnya Al-Fakir sangat dambakan, sangat muliakan, dan sangat Al-Fakir cintai. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu muka, bermuajahah di tempat yang sangat mulia ini. Munggu Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, izin Allah, kehendak Allah, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam raraga memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan tema yaitu PWILS berdiri demi kejayaan NKRI, bangsa Nusantara bangkit serentak. Insya Allah ini Al-Fakir akan sedikit singgung, tidak terlalu dalam ya. Karena apapun, bagaimanapun pembicaraan kita, perkataan kita kadang menjadi pahala dan kadang juga menuai dosa. Nauzubillah. Tapi mudah-mudahan perkumpulan kita ini dalam hal memperingati maulidnya afdhalul makhluqat
yakni Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar menuai rahmat, memberi manfaat, dan menjadikan kita lebih baik, amal ibadah kita meningkat, akhlak kita pun lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini kita tidak asing lagi, hampir 3 tahun gegernya, munculnya ke permukaan, yaitu adalah tentang pembahasan Habib Ba'alwi, yang mana kita dari leluhur kita sudah ratusan tahun kita berhusnuzon dengan mengikuti para leluhur kita, yaitu meyakini, mempercayai bahwa Habib Ba'alwi itu adalah keturunan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan berjalannya waktu, berputarnya masa, tentu segala apapun pasti berubah. Dulu kita meyakini, dulu kita mempercayai, dulu kita mengimani bahwa Habib Ba'alwi itu adalah turunan Nabi. Apapun yang mereka lakukan, apapun aktivitas mereka, apapun yang mereka kerjakan, tetap kita berhusnuzon. Malah begininya. Jadi kalau ada Habib mabuk, kalau ada Habib terdengar zina, Habib tidak sholat, Habib nakal, sudah mengakar di masyarakat. Jadi orang tua itu bilangnya, oh dia Habib, dia jangan ditiru, karena dia itu pasti masuk surga. Walaupun dia itu maksiat, walaupun dia mabuk, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia berbuat dosa, tetap dia akan masuk surga. Karena dengan pertolongan syafaatnya kakeknya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini lapisan masyarakat, lapisan bawah, mempercayai dengan kata-kata seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dengan berputarnya waktu, bergesernya masa, dulu Habib dipercayai ahli surga. Dulu Habib dihormati, dibesarkan, diagungkan. Dulu. Karena dulu para Habib itu adalah berkelakuan baik. Ya, maksudnya dilihat di masyarakat itu baik. Tapi dengan berputarnya waktu, dengan berjalannya masa, rubah. Habib itu kelakuannya yang sudah tadi Al-Fatih katakan. Kadang tidak sholat, orang alim Jumatan, dia malah ketawa-ketawa, ngopi, makan-makan, kadang-kadang mabuk. Kesininya, terus dengan arogansinya, dengan kata-katanya yang begitu kotor, arogan, menghinakan orang lain, menyombongkan diri sendiri, akhirnya pribumi bangkit. Jadi kita sudah tidak asing lagi ya
Dari Banten keluar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari Jawa Timur keluar Kiai Nur Yahya. Dari Cirebon keluar Gus Abbas. Dari Sukabumi keluar Abbas Setu. Dari Banten Cinangka keluar Gus Jajuli. Dari Kerawang Gus Aif. Dan banyak ulama-ulama bangkit. Kenapa? Karena mengaku keturunan Nabi, mengaku mengalir darah suci Nabi, tapi kelakuannya jauh daripada akhlak Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, jadi setelah ditelusuri oleh para ulama, dibuka kitab-kitab nasab, dibuka kitab-kitab sejarah, keluar ahli filologi, keluar ahli genetik. Akhirnya ahli sejarah, ahli nasab, ahli genetik berkumpul menelusuri semua. Benarkah Habib itu turunan Nabi? Pada akhirnya, na'udzubillahi min dzalik, ternyata Habib itu adalah bukan keturunan Nabi, tapi Habib itu adalah turunan Yahudi Askenazi. Kenapa bisa ketahuan bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Yahudi Askenazi? Karena dari darah. Karena darah mereka haplogrup G. Jadi kata seorang dokter ahli genetik, katanya Habib Ba'alawi ini darahnya G. Jadi ini larinya ke Kaukasus, India. Jadi jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Itu akhirnya geger. Habib ngamuk, Muhyiddin ngamuk. Bahkan di antaranya ada ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara tidak terima, marah dengan penelusuran nasab ini. Ada yang mengatakan bahwa peneliti nasab ini adalah pembegal nasab. Ada yang mengatakan peneliti, penelusuri, pembaca, para eksperimen, para eksperimen, keingintahuan para ulama Nusantara dikatakan anak jinah, dikatakan iblis, dikatakan wah berbagai macam hina, berbagai macam pelemahan. Seperti apa? Ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kan seorang ulama. Udah dengan dikatakan si iman, na'udzubillahi ini dah hilang akhlak, hilang nilai-nilai ajaran Islam. Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam kita harus saling memuliakan. Karena di dalam ajaran Islam kita harus bisa menjaga lidah dan tangan. Jangan sampai lidah dan tangan kita menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Tapi dengan adanya ilmiah ini, hilang ajaran Islam itu. Yang seharusnya kita saling memuliakan, justru kita saling hina. Yang seharusnya kita saling menjaga lisan, justru kita malah mengumbar
lisan kita. Suara di panggung-panggung menggelegar. Saling serang menyerang, saling hina menghina. Bahkan tidak sedikit adanya serang menyerang tentang fisik. Na'udzubillahi min dzalik. Habib, sebenarnya begini ya, sebenarnya nih. Setelah diteliti berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan ahli biologi, berdasarkan ahli genetik, ilmu yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya, karena ini adalah sains. Kenapa para habib, kenapa para muhibin tidak menerima kenyataan ini? Padahal kita sudah maklum. Nabi bersabda, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada keutamaan tentang keturunan Arab ataupun luar Arab. Tetap sama saja. Yang membedakan kita, mulia dan hinanya kita, adalah hanyalah ketakwaan belaka terhadap Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Bukan keturunan, bukan jabatan, bukan karena melimpahnya harta, bukan, tapi ketakwaan. Dan Allah akan mengangkat derajat manusia yang berilmu. Itu pun Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Jadi kalau kita ingin dihormati, ingin dimuliakan, bertakwa dan berilmu. Cukup. Insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Idza ghadaballahu, tatkala Allah membenci, ketika Allah membenci daripada salah satu di antara manusia, maka razaqahu haraman, razaqahu malam haraman. Allah memberi rezeki haram. Ketika Allah membenci kepada salah seorang, tandanya maka Allah memberi rezeki haram. Tuh, jadi kalau kita diberi rezeki dari yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda Allah membenci kita. Fa idza ishtadda ghadbuhu alaihi wa kana bi syaitanan yubariku lahu fi. Dan apabila Allah marah, maka Allah mengutus setan kepada orang tersebut
yang dimarahi Allah. Apa setan itu? Tujuannya yaitu adalah membawa ke jalan-jalan yang diharamkan Allah. Membawa orang itu untuk mencari, untuk mendatangi, untuk melaksanakan perkara-perkara haram. Membantu wa yashabuh, menemani, wa yasgharuh, dan menyibukkan bidunya anidin, menyibukkan tentang keduniaan sehingga melupakan, meninggalkan tentang akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, jadi apabila Allah benci kepada seseorang, maka Allah memberi rezeki haram. Dan apabila Allah marah, maka Allah mengutus setan untuk menemani, untuk membarengi, untuk membantu, untuk membawa orang itu ke lembah hitam. Na'udzubillah. Sehingga orang itu ditemani setan, dibantu setan, disibukkan oleh perkara-perkara keduniaan sehingga melupakan dan meninggalkan keakhiratan. Wa yasharu lahu umur dunya wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Dan begitu pula keduniaannya dimudahkan karena dibantu oleh setan. Dan setan membodohinya, setan membohong, setan berbohong, berbisik kepada telinganya, tenang saja, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini, jadi makanya kita kadang-kadang ya gini di dalam hati, ya udah kita berbuat dosa, ya udah kita makan barang haram, kita usaha haram, pokoknya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Awas, itu adalah bisikan iblis. Itu adalah tipu daya setan. Itu adalah setan membohongi kita. Jadi kenapa? Karena faktanya tobat itu tidak mudah. Bahkan di dalam kitab-kitab ulama salaf solih menerangkan tentang taubat, begitu sulit syarat-syarat taubat untuk kita laksanakan. Tapi setan membodohi kita, membohongi kita dengan mudah. Udah, tenang aja, berbuat maksiat, udah korupsi, udah kita bagaimana saja, dagang udah, timbangan kita kurangin, leteran kita kurangin, harga kita berbohong, udah semaunya aja. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Itu setan membisiki kita. Kita itu tergoda. Justru kita banyak yang mengatakan seperti itu. Udah, karena Allah Maha Pengampun kok, Allah Maha Penyayang. Betul Allah Maha Pengampun, betul Allah Maha Penyayang. Tapi kita jangan seperti itu. Apa? Menganggap remeh, menyepelekan terhadap perbuatan dosa, noda dan nista. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh. Jadi kita kembali kepada Habib ya. Habib yang mengaku keturunan Nabi. Dalam mencari harta, dalam beraktivitas, dalam berusaha, ya, sudah bukan rahasia lagi. Udah dawir-dawir, minta-minta, maksa. Terutama ya kepada para pencintanya ya. Jadi makanya cinta terhadap Habib ya pasti diperas. Nah,
Itu makanya di daerah Al-Fakir ya. Tapi Al-Fakir alhamdulillah ya, Al-Fakir memang dengan para Habib tidak ada masalah sih. Tapi tetangga-tetangga, kenalan-kenalan, teman-teman ya sering datang ke Al-Fakir ya berkata seperti itu. Aduh, saya kemarin didatangi Habib dipaksa minta uang. Aduh, saya kemarin jam 2 di Gedoran itu pintu-pintu saya pas dibuka, aneh Habib, ini minta kambing. Jadi kelakuannya seperti itu. Jadi kalau kita mengacu kepada hadis yang tadi itu, naudzubillah, berarti itu sudah benar-benar dibarengi, ditemani, dibawa, diasuh, dibantu oleh syaitan laknatullah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada muncul PWILS. Apa itu PWILS? PWILS itu adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ormas itu, betul, itu ormas. Siapa di dalamnya? Di dalamnya para jenderal. Siapa lagi? Di dalamnya para ulama. Wow, alim, pahim, alama, subhanallah. Di dalamnya nasionalis. Jadi PWILS ini adalah ormas yang benar-benar legal, dilindungi oleh negara, dan di dalamnya banyak aparatur negara. Apa tujuannya PWILS berdiri? PWILS berdiri demi kejayaan NKRI. Bangsa Nusantara bangkit bersama PWILS. PWILS jaya, NKRI jaya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Apa tugas PWILS? Terutama untuk meluruskan sejarah-sejarah yang dibengkokkan oleh para Habib Baal, untuk menepis klaim-klaim, untuk membersihkan, mencegah khurafat-khurafat yang menghancurkan ahli sunnah, yang menghancurkan Islam, yang mengkotori ajaran Nabi. PWILS. Oh, bukankah PWILS itu ada orang yang mengatakan partai iblis? Wah, ini salah. Ini kurang gaul. Kurang main. Yang mengatakan PWILS adalah laskar setan. Yang mengatakan PWILS itu adalah barisan sakit hati, itu adalah orang mainnya kurang luas. Jadi sejatinya PWILS itu adalah bukan laskar setan, bukan partai sakit hati, bukan. Tapi PWILS adalah garda terdepan NKRI, pembela NKRI, pencinta NKRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi PWILS berdiri demi untuk meluruskan sejarah-sejarah yang telah dibelokkan oleh para Habib Baal Yaman. Jadi ini ceritanya gini. Jadi banyak sejarah-sejarah itu dirubah-rubah. NU katanya adalah Habib di dalamnya.
NKRI merdeka karena Habib. Ada sejarahnya itu dibikin. Terus sampai bendera sang merah putih itu adanya gagasan Habib. Kemerdekaan juga adalah Habib yang memerdekakan itu. Jasa Habib. Adanya Islam di Indonesia itu di bawah Habib. Para pejuang-pejuang katanya diklaim Habib. Kuburan-kuburan para ulama yang berkaramat itu adalah diklaim kuburan Habib. Sampai STNK diklaim Habib. Ini bagaimana ini? Sedangkan para pejuang-pejuang kita, tanah Nusantara ini dialiri, dibasahi oleh darah-darah pejuang, tapi semua diklaim oleh para Habib. Tuh makanya PWI tampil, PWI berdiri adalah untuk meluruskan, memperbaiki sejarah-sejarah yang dibelokkan. Alhamdulillah. Oleh karena itu wajib kita masuk, wajib harus kita dukung. Kalau kita cinta kepada keturunan kita, jangan sampai keturunan kita nanti menjadi jongos di negeri sendiri. Dan kita cinta kepada NKRI, jangan sampai NKRI ini hancur. Maka ayo masuk atau dukung PWI RS, karena PWI RS adalah penyelamat bangsa, PWI RS adalah penyelamat agama, PWI RS adalah penyelamat negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Fakir hanya satu. Sering Al-Fakir katakan, Habib itu adalah saudara kita. Sudah lama kita baikan dengan Habib. Sudah lama kita berteman dengan Habib. Sudah lama kita bergaul dengan Habib. Berbarengan dengan Habib. Tetap kita seperti itu. Tapi kalau masalah nasab itu tetap, karena ini sudah ketemu benar-benar juntrungannya bahwa Habib itu adalah keturunan Yahudi Askenaz, dari darah, dari kitab sejarah, dari kitab nasab, dan lain sebagainya, maka tetap kita harus mempercayai, meyakini, dan merubah keyakinan kita dulu. Kita mempercayai bahwa Habib itu turunan Nabi, tapi setelah ketemu ilmunya, maka kita harus berbalik, karena Islam itu adalah berdasarkan dalil. Tetap jangan mengakui bahwa Habib itu adalah turunan Nabi, tapi tetap kita baik-baik dengan mereka. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati, apa? Ini ajaran Habib ini banyak yang nyeleneh, tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ngaku Aswajah. Mereka ngaku NU, tapi itu adalah hanya pengakuan belaka. Tapi kenyataannya, faktanya, ajaran mereka tidak sama. Banyak yang menyimpang nyeleneh daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang keluar, yang tidak sesuai dengan ajaran Nahdlatul Ulama. Na'udzubillah. Sebenarnya untuk meyakini, untuk cari tahu, untuk mendapatkan kejelasan, agar hati kita yakin
agar hati kita tidak bimbang. Dengarkan semua ceramah-ceramah para habib. Semua. Ada Habib Taufik, ada Habib Jen, Habib Abdul Rahman, Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib-Habib yang lainnya. Banyak. Dengarkan ceramahnya oleh kita. Dengarkan. Jangan kita salahkan. Dengarkan aja dulu. Ada yang mengaku saya bisa memadamkan api neraka. Ada yang mengaku bisa mencegah malaikat untuk menyiksa orang yang durhaka. Ada yang mengatakan kalau tidak cinta kepada Habib maka adalah kafir. Ini apa-apaan ini? Ada yang mengatakan bahwa Habib itu adalah walaupun pendosa, penjina, adalah tetap masuk surga. Ini apa-apaan? Begitu banyak, begitu hampir mayoritas para Habib ceramahnya itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianut oleh bangsa Nusantara, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang menerangkan bahwa leluhur mereka Maki Mukodam bisa ketemu Allah dalam sehari 70 kali. Tidak pakai buruk, tapi hanya cukup pakai jubah saja. Bukankah ini menghinakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah belajar ngaji ilmu nahu kepada Habib. Ini apa-apaan ini? Nabi Muhammad itu adalah gudangnya ilmu. Masa Nabi Muhammad belajar ke Habib? Terus ada yang mengatakan Indonesia ini milik Tari. Indonesia ini adalah hasil daripada kerja para Habib. Ini apa-apa? Oleh karena itu keluarnya berdirinya PWILS untuk membenarkan semua yang sudah saya merawat ini. Ya makanya di sini Al-Fakir aneh. Ya. Aneh ada ustadz, ada ustadz yang masih muda, ada ustadz yang sudah tua-tua, ya bahkan ada yang ngaku buya berbagai macam gitu. Kok bisa mempercayai, meyakini kepada Habib itu turunan Nabi, sementara jejak digital rekaman pengajian-pengajiannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak pembicaraan-pembicaraan hurufat-hurufat dari mereka. Ini yang Al-Fakir menjadi heran gitu. Bahkan ada yang ustadz alim mengerti tentang agama tapi ikut ke Habib itu. Ya kalau tidak ada rekaman-rekaman, ya tidak ada rekaman-rekaman ceramah-ceramah Habib yang berbagai macam kata-katanya itu, ya mungkin Al-Fakir maklumi. Ini sudah banyaknya ceramah-ceramah yang ngaco-ngaco itu, maksudnya yang ngaco tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kok ada ustadz Nusantara yang ikut percaya ke mereka itu, yang menjadi aneh. Aneh sangat sekali, aneh tapi nyata. Cuman yang jadi masalah ya, yang jadi masalah, kalangan Habib dan para muhibinnya. Jadi menjawab, menepis daripada peneliti-peneliti nasab itu di luaran gimana? Ya misalkan hanyalah di YouTube saja. Seharusnya Abbas itu nantang. Kalau benar Habib itu keturunan Nabi, ada data yang konkret, silakan bawa ke sini. Saya kasih hadiah 100 juta, 200 juta malah. Abbas itu bilang seperti itu.
Kalau memang benar Habib keturunan Nabi, tentu ada data yang nyata. Bawa ke Abbas itu dapat uang 200 juta. Bahkan ada kiai muslim dari Bogor tuh siap untuk mengumrohkan. Kalau memang ada siapapun, Habib ataupun muhibinnya memberi bukti nyata, data, fakta bahwa Habib itu ada keturunan Nabi, mau diumrohkan oleh beliau. Berapa orangnya pun akan diumrohkan. Dan banyak para ulama-ulama Nusantara yang menantang karena ingin kebenaran, ingin kejelasan, ingin kekonkretan. Banyak yang mau memberi hadiah-hadiah. Banyak yang melakukan sayembara. Kenapa tidak didatangi aja itu? Ya kalau misalkan berdebat dengan Kiai Iman misalkan gak berani, ya itu aja. Yang mau memberi hadiah-hadiah aja, samperin lumayan. Jadi jangan menepis menjawab di video-video yang hanya asumsi jawabannya. Asumsi bagaimana? Ya jawaban yang tidak bermutu. Jawaban yang siapapun bisa menjawab seperti itu. Ya Kiai Imaduddin minta data, minta fakta, nyata, catatan, kitab, keterangan, bukti. Minta itu. Misalkan ada bukti dari filologi ketemu, ada catatan kitab sejarah, ada catatan kitab nasab bahwa bangsa turunan Nabi, tinggal bawa kitabnya ke situ. Selesai. Jadi kalau dijawab ditepis melalui video yang jawabannya hanyalah untuk mengadu domba, ya ini menjadi resah bangsa ini. Jadi yang bingung ini adalah kaula awam. Jadi masyarakat awam yang tidak tahu, yang kurang paham terhadap sejarah, terhadap ajaran Islam, justru ini terombang-ambing seperti itu. Jadi karena itu Al-Fakir sarankan kepada siapapun, dimanapun, ayo, pokoknya tonton video-video ceramah Pak Habib. Tonton semua. Dan tonton video-video ceramah-ceramah, pidato-pidato, konser-konser para muhibin Habib. Tonton. Setelah itu, tonton Kiai Imaduddin CS, Kiai Imaduddin, Kiai Alawi Al-Bantani, Buya Yusuf, Gus Jajuli, Basetu, Kiai Nur Ihya, Gus Abbas, Gus Aib, dan lain sebagainya. Ada Gus Muafi, ada Akil Siroj, ya, Profesor Dr. Akil Siroj. Banyak. Jadi sebenarnya semua ulama pribumi, semua ulama Nusantara yang benar-benar alim, alamah, fahim, uhamah, semuanya tetap mempercayai, meyakini bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tapi sah mereka itu adalah keturunan Yahudi Askenazi. Tapi Al-Fakir bawahi, walaupun mereka turunan dari manapun, tetap mereka adalah saudara kita, tetap kita baikkan. Cuman satu saja, jangan merasa keturunan Nabi, dan kita jangan meyakini mereka keturunan Nabi. Hanya itu saja sebenarnya. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak bisa membuktikan. Hanya marah-marah saja. Egonya tinggi, amarahnya besar, ngamuk-ngamuknya luar biasa. Tidak usah ngamuk, jawablah dengan ilmiah. Jawablah dengan kita. Tentang sejarah, baca. Tentang sejarah, jawab dengan sejarah. Tentang kitab nasab, jawab dengan kitab nasab. Tentang filologi, jawab dengan filologi. Tentang genetik, jawab dengan genetik. Beres. Jadi kalau kita mempercayai Habib turunan Nabi, alasannya apa, dasarnya apa? Jadi paling jawabnya begini.
Wah, dulu juga ulama-ulama dulu nggak ada yang memungkiri, nggak ada yang membatalkan. Syekh Nawawi juga dulu tidak membatalkan. Jawabannya hanya begitu-begitu saja. Dulu tidak ada penelitian. Ya udah, hanyalah husnuzon saja. Tapi dengan adanya penelitian, jelas-jelas bukan keturunan Nabi, berdasarkan kitab, berdasarkan bukti-bukti yang begitu banyak, maka husnuzon ba'da zuhurin dalil wal hujjah haram. Jadi setelah adanya penelitian dengan saklek itu adalah bukan keturunan Nabi, terus kita husnuzon, haram hukumnya. Jadi husnuzon itu dulu, kalau dulu sebelum ada penelitian husnuzon ya nggak apa-apa, tapi husnuzon ba'da zuhuril hujjah wad dalil haram. Tapi kita sekarang mau husnuzon tidak ada waktunya lagi. Sudah kehabisan waktu husnuzon sekarang karena sudah diteliti dengan gamblang. Tuh, makanya Al-Fakir mengajak kepada seluruh bangsa Nusantara. Ayo kita melek. Ayo kita cerdas. Jangan mau kita dijadikan jongos di negeri kita sendiri. Terus para Habib ya, ada Habib yang begitu keras ya, kasar. Ya memang Habib rata-rata keras dan kasar gitu. Mengaku cucu Nabi tapi amarahnya luar biasa. Masa keturunan Nabi gede ambek? Alhamdulillah. Ada hadis Nabi yang mengatakan seperti ini. Anna awliya Allahi ta'ala lam yanalu si'ata rahmatillah waridwani bikasratil ibadah walakin naluha bisakhratin nafsi wal istihana di dunia. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu adalah mencapai keluasan rahmatnya, keluasan kasih sayangnya Allah dan keridhoannya Allah, yaitu adalah bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena sakhawah, barahan, pemurah, pengampun. Itu wal isti'anah bidunya, dan menggunakan harta benda kekayaan untuk ibadah. Tidak memuja-muja harta. Justru harta itu maksudnya isti'anah di sini bukan kita menghinakan dunia, maksudnya dunia itu kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di antara itu Habib yang mengatakan 70% wali-wali yang ada di muka bumi ini adalah Habib Ali. Aduh. Ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan? Tidak ada yang tahu wali terkecuali wali. Seperti itu. Dan kalau memang 70% wali-wali yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, adalah dari kalangan Habib Ali misalkan, ya enggak sepertiganya kali. Ya mungkin pada sopan, pada lembut, pada ramah, pada pemberi, pada penyantun. Ini kan mengaku dunia ini dipenuhi oleh para wali dari Bali ya. Tapi kita lihat Habib Ali ya kebanyakan seperti itulah. Ceramahnya seperti itu. Kalau ngomong-ngomong seperti itu. Jadi mereka merasa dirinya lebih hebat. Mereka merasa dirinya lebih bersih. Mereka merasa dirinya paling baik, paling mulia.
orang lain adalah rendah. Kok bisa begini? Ya coba aja. Kita udah sekali lagi Al-Fakir katakan, dengarkan ceramah-ceramah para habib. Seluruhnya dengarkan satu persatu. Nanti kita dengarkan ceramah ulama Nusantara, ulama pribumi, kita bandingkan. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu, dijamin 99,9% pasti kita akan tobat dan kita akan kembali ke ulama Nusantara, dan kita insya Allah akan mendukung, akan masuk ke PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Jadi ini PWLS ini udah Al-Fakir katakan di dalamnya para jenderal aktif, para ulama kelas dunia, para mufti Syafi'i, luar biasa. Para nasionalis dari ini adalah bukan ormas kaleng-kaleng, tapi ormas penyelamat bangsa, penyelamat agama, penyelamat negara. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi di antaranya para habib ini adalah seperti pemegang kunci surga, seperti pemilik surga. Di dalam hal agama, seperti dia yang berkuasa. Bahkan dulu sebelum ramai seperti sekarang, ada yang mengatakan seperti ini. Sekarang banyak yang mengaku keturunan Rasulullah. Ayo, harus dites DNA. Karena dengan tes DNA nanti akan ketahuan darah Nabi kemana, darah dia kemana. Dulu ada rambut Nabi, dengan rambut Nabi bisa diverifikasi. Tapi setelah dituntut untuk tes DNA, kok bisa rubah? Rubah bagaimana? Tes DNA haram. Jadi agama itu kok bisa dipermainkan oleh mereka gitu. Jadi kayak pembuat agama gitu. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Islam itu adalah bukan berdasarkan asumsi, tapi Islam itu adalah harus berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oleh karena itu Al-Fakir sedih. Tidak sedikit ustadz-ustadz Nusantara yang terbawa, yang ikut, yang membela mati-matian terhadap Habib Ali Al-Fakir sedih. Sedihnya ilmu mereka kemana, wawasan mereka kemana, akal sehat mereka kemana. Kok bisa memusuhi ulama Nusantara dan bisa membela para imigran Yaman atau Habibah. Tapi kalau misalkan bisa ke ulama Nusantara menghargai, ke ulama pribumi juga menyantuni, memuliakan, ke Habib juga seperti itu, ya ini mending. Tapi yang Al-Fakir lihat bukan, justru kerah, cakal, pasea, berkelahi dengan sesama. Ironisnya justru para habibnya tenang saja. Ini naudzubillah. Jadi kalau habib ini tentang masalah surga itu enteng banget. Pokoknya asal mahabbah, asal cinta ke habib surga, begitu. Tapi walaupun ibadah, walaupun pintar, walaupun di dalam ilmu agama tafahur, tapi tidak percaya, tidak memuliakan Habib, tidak menghormati Habib, neraka seperti gitu. Ini kayaknya agama ini kayaknya hanya seperti mainan. Naudzubillah min dzalik. Ironisnya Ustadz Nusantara ada yang percaya ke seperti
tentang kebodohan seperti ini ilmunya kemana? Tapi Al-Fakir sadar setelah Al-Fakir ingat ciptaan Allah yang namanya iblis ya. Iblis itu kurang apa ilmunya? Iblis pintar, iblis hebat, tapi itulah iblis. Keilmuannya, kepintarannya sama sekali tidak menyelamatkan dia. Justru dia di neraka untuk selamanya, dan dia pun menentang, melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu ini tidak semua ilmu menyelamatkan. Justru banyak orang yang celaka, banyak orang yang menderita, banyak orang yang masuk neraka karena kepintarannya. Pintar tidak benar, pintar keblinger. Jadi seperti itulah. Jadi makanya ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, insya Allah menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Dan ada ilmu yang menyesatkan kita, seperti ilmu yang dipegang oleh iblis dan ilmu-ilmu yang dipegang oleh para pengikut iblis. Na'udzubillah. Apa tandanya? Ya tandanya seperti itu. Islam mengajarkan untuk saling menghormati. Islam mengajarkan untuk saling berbaik. Islam mengajarkan untuk kita bisa menjaga lidah, menjaga tangan, jangan sampai menyinggung, menyakiti orang lain. Tapi kita tetap bicara semaunya, mau sakit orang, mau enggak. Merendahkan orang terus. Menyombongkan diri terus. Itu pertanda ilmu itu tidak bermanfaat. Iblis juga seperti itu. Iblis pintar, tapi tetap iblis berkata, ana khairu minhu. Aku lebih utama daripada Anda. Kayak banyak sekarang juga yang mengaku kiai, yang mengaku buya, yang mengaku ustaz, ya begitu. Mengaku bahwa dia itu paling hebat. Wah, kalau untuk memahami itu ringan saja. Ini. Ya maksudnya menjawab, menepis bahasan Kiai Madudin. Jadi seharusnya datangi Kiai Madudin, datangi Abah Setu, datangi Kiai Nur Ihya, datangi Gus Abbas, datangi Gus Jaduli, datangi ulama-ulama Nusantara yang meneliti dasar ini, datangi. Ya kita musyawarah di situ. Bahwa kita masing-masing, ya namanya juga ilmiah, ilmu. Jadi amarah buang. Jadi kita niat ngaji saja. Nah, dengan seperti itu, insya Allah kita akan ketemu titik terang. Jadi intinya, ringkasnya, orang yang mengaku Islam, benar-benar Islam yang diakui oleh Allah, adalah bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga tangannya, jangan sampai melukai, jangan sampai menyinggung, menyakiti orang lain. Si agama. Dan kalau kita benar-benar orang yang beriman, harus kita bersatu, menyatu, saling memuliakan, saling menjaga dengan sesama manusia walaupun beragama beda. Bangsa boleh kita berbeda, kulit boleh kita berbeda, rambut boleh kita berbeda, bahasa boleh kita berbeda, agama boleh kita berbeda, tapi tetap kita diperintahkan untuk bersatu. Saling menolong, saling memuliakan, saling menghormati di antara kita. Itulah sejatinya ajaran Islam yang walahiullah alai, selaras dengan undang-undang dasar kita.
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap kita satu, yaitu adalah bangsa Indonesia. Islam mengajarkan seperti itu sama. Makanya kalau ada orang yang mau mengganti dasar negara dengan berbagai macam hukum Islam lah, khilafah lah, NKRI bersyariat lah, itu adalah omong kosong. NKRI sudah benar-benar Islami. Pancasila pun demokrasi sudah Islami berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Oleh karena itu, ingin kita ke surga, harus kita bertakwa. Ingin ke surga, bukan kita tidak cukup atau bohong dengan mencintai Habib adalah itu tiket ke surga. Bohong. Yang menjadikan kita dimasukkan ke surga oleh Allah adalah takwa kita kepadanya. Nabi bersabda di dalam hal ini, al jannatu lil muttaqin walau abdan habsyian. Jadi surga itu adalah untuk orang yang bertakwa, bukan untuk penyembah Habib, bukan untuk para muhibbin Habib, bukan untuk yang percaya kepada Habib turunan Nabi, bukan, tapi adalah lil muttaqin. Surga adalah untuk orang yang bertakwa. Dan begitu pula an-naru lil asid walau kana sayyidan hasyimiyan. Neraka itu adalah untuk orang yang pendosa walaupun keturunan Bani Hashim, keturunan Nabi. Kalau maksiat, neraka. Keturunan Nabi, maksiat, neraka. Itulah ajaran Sayyiduna Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita muhibbin Habib, bahkan walaupun kita Habib, bahkan walaupun kita keturunan Nabi, misalkan Habib bukan keturunan Nabi, walaupun kita keturunan Nabi, tapi kita maksiat, kita pendosa, maka kata Nabi tempatnya adalah neraka. Oleh karena itu, sekarang kita harus hati-hati. Jangan gampang terdoktrin mendengar kata-kata seseorang tanpa dalil dan keterangan. Karena banyak doktrin, keterangan, ucapan-ucapan orang-orang yang tidak berilmu, ucapan orang-orang yang bodoh, tapi pura-pura berilmu. Ini adalah dolun mudirun. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.